Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian terkasih dalam Yesus Kristus, ada seorang petani miskin yang memiliki seekor kuda putih yang sangat cantik dan gagah. Begitu indahnya kuda tersebut, sehingga ada seorang pedagang, seorang yang kaya, ingin menawarkan kuda tersebut dengan harga yang tinggi. Tapi petani itu menolaknya dan dia berkata, kuda ini bukan sekedar hewan, melainkan merupakan teman bagi saya dan juga bukan barang dagangan. Suatu hari kuda itu hilang dari kandang petani itu, dan tetangga-tetangga berkata kepadanya, "Wah, malang sekali nasibmu. Kuda berhargamu hilang. Nasibmu memang sungguh sial." Petani itu menjawab dengan tenang, "Ya, bisa sial, bisa juga tidak." Seminggu kemudian, kuda itu kembali, tapi tidak sendirian. Dia membawa sekawanan kuda liar bersama dengannya. Tetangga-tetangganya kembali dan berkata kepadanya, "Wah, beruntung sekali, kuda hilang kembali dan membawa bagimu kuda-kuda liar yang jumlahnya begitu banyak." Petani itu menjawab, "Ya, bisa untung, bisa juga tidak." Beberapa hari kemudian, anak petani itu ingin mencoba salah satu kuda liar, dan kakinya dia jatuh dari kuda tersebut dan kakinya patah. Tetangganya berkata, "Sungguh sial anakmu, karena cederanya cukup parah." Petani itu menjawab, "Ya, bisa sial, bisa juga tidak." Tak lama kemudian, raja dari kota datang ke desa tersebut dan memaksa pemuda-pemuda untuk pergi berperang. Namun ketika datang ke rumah petani tersebut, anak petani itu tidak bisa dibawa karena kakinya patah. Tetangganya berkata, "Anakmu selamat, beruntung sekali." Lagi-lagi petani itu berkata, "Ya, bisa selamat, bisa juga tidak." Nah, saudaraku sekalian, ceritanya sampai di situ. Dan kisah ini mau mengatakan kepada kita, saudaraku sekalian, bahwa jangan terlalu cepat untuk menghakimi situasi sebagai untung atau sial. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena kehidupan kita, saudaraku sekalian, adalah rangkaian peristiwa yang tidak akan terduga. Dan apa yang kita lihat buruk, itu mungkin saja bisa menjadi satu berkat dalam kehidupan. Begitu juga sebaliknya, saudaraku sekalian. Karena hidup kita itu adalah sebuah dinamika. Di saat tertentu kita mengalami kebahagiaan, namun selepas itu bisa saja kita dirundung oleh kecemasan dan kekhawatiran. Amin. Oleh karena itu, saudaraku sekalian terkasih, Injil Yohanes yang kita dengar pada siang hari ini, saudaraku sekalian, berfokus pada sebuah transisi emosional yang mendalam, yaitu dari duka cita akan menjadi sebuah sukacita yang abadi. Yesus sedang mempersiapkan para muridnya menghadapi kepergiannya, yaitu kematian yang bakal ia hadapi. Namun dia memberikan pada mereka suatu janji yang menguatkan, yaitu bahwa duka cita karena penderitaan atau kehilangan itu hanyalah bersifat sementara, yang akan diubah Tuhan menjadi sebuah sukacita sejati. Yesus mengumpamakan situasi itu seperti seorang ibu yang kesakitan saat melahirkan. Namun, dia melupakan kesakitan itu karena sukacita melihat bayinya yang lahir. Dan ini menekankan bahwa penderitaan adalah jalan menuju sukacita. Maka pesan apa untuk kita? Yang pertama, saudaraku sekalian, kesedihan itu bukanlah akhir cerita. Ini pesan yang pertama untuk kita. Kesedihan bukan akhir cerita. Dalam hidup kita, saudaraku sekalian, ada kehilangan, ada kecewa, ada gagal, ada pergumulan. Tetapi bersama Tuhan, saudaraku sekalian, penderitaan itu tidak sia-sia. Tuhan dapat mengubah air mata menjadi sukacita. Hidup ini berat, tapi dalam kata berat, di tengahnya kita letakkan huruf K, maka akan menjadi berkat. Karena K di tengah itu. Dan K itu siapa? K
Paskah adalah Kristus. Kalau ada Kristus di tengah berat-beratnya kehidupan kita, maka Dia akan mengubah yang berat menjadi berkat. Hidup keluarga juga demikian. Pasti ada ruwet repotnya, pasti ada banyak masalah, ada problem. Kalau sederhana, namanya rumah makan. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, hal yang pertama kita disadarkan, kesedihan bukan akhir cerita. Yang kedua, saudaraku sekalian, sukacita sejati berasal dari perjumpaan dengan Kristus. Yesus berkata, saudaraku sekalian, aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Ya, ini kata-kata menarik. Sukacita kita sebagai seorang Katolik, saudaraku sekalian, bukan sekedar keadaan baik, tetapi karena Tuhan hadir dan menyertai hidup kita. Maka Paus Fransiskus almarhum, dia berkata, gaudete et exsultate, bersukacita dan bergembiralah. Jadi orang Katolik itu harus ada sukacita. Jangan jadi orang Katolik tapi muka kita adilau, antara sedih dan galau, ya, kurang ada gembiranya. Jadi harus bersukacita, ya, dalam hidup kita. Memang hidup kita pasti ada persoalan, tapi bagaimana kita pancar dalam kehidupan kita, ya. Suami pulang, berikan pada dia sukacita, jangan dia berpulang. Lu perlu bawa duit enggak? Tidak, sabar, beri senyum dulu, beri sukacita. Saya pelan-pelan berkata, ada duit enggak? Amin. Jadi saudaraku sekalian, penting bagi kita bahwa kalau kita berjumpa dengan Tuhan, saudaraku sekalian, maka Dia mengajak kita jangan larut dalam kesedihan, melainkan memandanglah ke depan itu dengan iman. Supaya apa? Engkau punya harapan baru. Iman dan harapan seperti kalau kita belanja di Indomaret. Tukang parkir Indomaret seperti hantu. Waktu datang tidak kelihatan, pulang ternyata ada orang. Tukang parkir, dia akan berkata, terus, lalu ho. Bunyinya seperti bahasa Inggris, trust, lalu ho. Tukang parkir tidak pikirkan iman dan harapan. Tapi saya ingin berkata, saudaraku sekalian, kalau kita punya iman yang kuat akan Tuhan, parkir aman tadi. Di tengah dunia yang tidak baik-baik saja, akan Tuhan sediakan untuk kita. Amin. Yang ketiga, saudaraku sekalian, yaitu kedewasaan di dalam relasi dengan Tuhan. Yesus berkata tadi, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa lagi kepadamu. Kenapa kita tidak tanya apa-apa lagi? Sebab ketika ada problem, ketika ada masalah, kita bertanya, Tuhan kenapa sih saya mengalami ini? Sudah novena itu kurang apa sih? Ada begitu banyak mengapa. Ada begitu banyak kenapa. Ketika kita bertanya dalam kehidupan Tuhan, ketika kita punya problem dan masalah yang kita alami dalam kehidupan kita. Namun saudaraku sekalian, hari ini kepada kita Yesus mengatakan bahwa perjumpaan kita dengan Tuhan yang bangkit, pertanyaan-pertanyaan mengapa, kenapa yang kita ajukan dalam kehidupan kita, itu bukan dijawab dengan sebuah penjelasan logika, ya, melainkan pada akhirnya kita terima dalam sebuah ketenangan batin karena perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, sebentar kita kembali ke pekerjaan kita. Pesan bagi kita untuk hari ini, hidup Kristiani bukanlah hidup tanpa air mata, bukan tanpa persoalan problem. Kita belajar dari Bunda Maria di bulan Mei ini, yaitu apa? Maria adalah Bunda sukacita, tapi juga Bunda duka cita. Menarik belajar dari Bunda Maria, tidak pernah mengeluh dalam persoalan hidup. Yang kedua, saudaraku sekalian, jadikan pergumulan saat ini sebagai proses pembentukan dalam kehidupan kita, supaya kita dibentuk untuk menjadi seorang pengikut Yesus yang lebih baik lagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.